Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan rumus-rumus trigonometri, yaitu tentang perkalian pada fungsi trigonometri, meliputi perkalian sin dan cos. Nah, sekarang apa yang Anda pikirkan manakala menemui soal semacam ini? Tentukan nilai dari 2 sin 52,5 derajat kali sin 7,5 derajat. Wow, tentu ini hal yang tidak mudah. Anda lihat ekspresi pada gambar. Soal tersebut terkesan sulit, kenapa? Anda lihat kembali. 2 sin 52,5 derajat kali sin 7,5 derajat. Pertama, sudut yang kita cari nilainya itu bukan sudut istimewa. Kita tahu beberapa sudut istimewa seperti 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Selain itu, sudutnya pun kadang memuat bentuk-bentuk pecahan. Lantas bagaimana kita akan menyelesaikannya? Nah, ternyata permasalahan tadi bisa kita selesaikan menggunakan perkalian sinus dan kosinus. Ada 4 variasi perkalian. Yang pertama, perkalian antara sin dengan sin, kemudian sin dengan cos, cos dan sin, dan terakhir cos dengan cos. Kita mulai satu persatu. Sebelum kita mendapatkan rumus dari keempat variasi perkalian sinus dan kosinus, kita ingat kembali rumus jumlah dan selisih dua sudut yang melibatkan sin dan cos. Tentu ini pernah kita pelajari atau kalian pelajari di pelajaran atau pertemuan sebelumnya. Sin A plus B itu diperoleh sin A, cos B ditambah cos A, sin B, dan seterusnya. Selanjutnya kita mulai yang pertama, perkalian sin dengan sin. Untuk mendapatkan rumus perkalian sin dengan sin, kita mengambil dua rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ya, kita ambil cos A min B dan cos A plus B. Kita uraikan hasilnya menjadi semacam ini. Kemudian kalau sudah, kedua rumus itu kita kurangkan. Cos A plus B dikurangi dengan cos A min B. Tampak bahwa pada ruas kiri diperoleh cos A plus B min cos A min B. Sementara di ruas kanan, pada suku yang pertama ada bentuk yang sama. Kita kurangkan, maka hasilnya adalah 0. Maka di sini dicoret ekspresinya. Menyisakan min sin A sin B dikurangi sin A sin B. Ada dua nilai negatif di sana, maka diperoleh min 2 sin A sin B. Kalau kita balik, posisi ruasnya min 2 sin A sin B sama dengan cos A plus B dikurangi cos A min B. Sehingga soal yang di depan tadi bisa kita selesaikan karena berbentuk 2 sin sin. Rumus dasarnya itu koefisien dari sin A sin B adalah minus 2. Sementara soal kita adalah 2. Maka tanda minnya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga kalau min 2 sin A sin B itu sama dengan cos A plus B dikurangi cos A min B, maka kalau ini adalah 2 sin A sin B, kita balik letaknya. Cos A min B dikurangi cos A plus B. Kok bisa begitu? Anda pasti tahu alasannya. Kita ibaratkan A-nya itu 52,5 derajat, kemudian B-nya 7,5 derajat. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Kita kurangkan dan kita jumlahkan. Jangan lupa, koefisien 2 di ruas kanan, kalau kita hilangkan atau kita pindah ke ruas kiri, menjadi inversnya yaitu setengah. Sehingga sin 52,5 kali sin 7,5 sama dengan setengah kali cos 90 per 2 ditambah 120 per 2. Atau setengah cos 45 tambah cos 60. Hasil akhirnya kita dapatkan bentuk semacam ini, yaitu 1/4 akar 2 plus 1. Bentuk berikutnya adalah perkalian sin dan cos. Di sini yang kita pakai sebagai pembuktian rumus, kita menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan dua sudut pada sin.
Tuliskan dulu yang pertama sin A plus B dan sin A min B. Ruas kanan adalah uraiannya. Kalau sudah, kedua rumus tersebut kita jumlahkan. Jadi kedua pernyataan di atas ini kita tulis dan kita jumlahkan. Kita dapatkan yang ruas kanan tetap sin A plus B ditambah sin A min B. Sementara yang ruas kanan sin A cos B ditambah sin A cos B. Sementara yang suku berikutnya cos A sin B ditambah min cos A sin B. Maka bentuk ini nilainya adalah 0 karena berlawanan. Sehingga ruas kanan menyisakan bentuk 2 sin A cos B. Kalau kita tukarkan tempat pada kedua ruasnya, diperoleh 2 sin A cos B sama dengan sin A plus B ditambah sin A min B. Nah, sekarang kita akan lihat pada contoh soalnya. Misalkan, tentukan nilai dari sin 75 kali cos 15. Ingat, di sini tidak lagi ada koefisien 2. Sementara rumus kita yang kita punya itu ada 2-nya. Caranya bagaimana? Ya, kita pindahkan 2-nya ke ruas kanan. Yang awalnya 2 sin A cos B itu menjadi sin A plus B ditambah sin A min B. Kalau kita pindahkan 2-nya, maka 2 ini pindah ke ruas kanan menjadi inversnya, yaitu setengah. Kita ibaratkan A itu adalah 75, kemudian B-nya adalah 15. Kita masukkan ke rumus yang kita punya. Diperoleh sin 75 plus 15 ditambah sin 75 min 15. Jangan lupa dikalikan dengan setengah. Sehingga diperoleh setengah kali sin 90 ditambah sin 60. Setengah kali sin 90 itu nilainya 1, sin 60 setengah akar 3. Bentuk berikutnya yaitu perkalian cos dengan sin. Kali ini kita akan masih menggunakan jumlah dan selisih dari dua sudut untuk sin. Kita tuliskan sin A plus B beserta uraiannya. Kemudian sin A min B juga. Kalau sudah, kedua rumus tersebut kita kurangkan. Gantian kita kurangkan. Maka kita dapatkan sin A plus B dikurangi sin A min B pada ruas kiri. Di ruas kanan Anda lihat di sini ada sin A cos B dikurangi sin A cos B. Tentu nilainya adalah 0 karena bentuk yang sama kita kurangkan. Sementara suku berikutnya cos A sin B dikurangi minus cos A sin B. Min dikurangi minus, maka tandanya menjadi plus. Cos A sin B ditambah cos A sin B menjadi 2 cos A sin B. Kembali kita tukarkan kedua ruasnya, diperoleh 2 cos A sin B sama dengan sin A plus B min sin A min B. Dengan cara yang sama untuk perkalian cos dengan cos, kita menggunakan jumlah dan selisih dua sudut pada cos. Kemudian kita jumlahkan kedua rumus tersebut, kita dapatkan 2 cos A cos B sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B. Kalau kita perhatikan, keempat rumus itu hampir-hampir mirip karena hanya melibatkan cos, sin, angka 2, dan juga penjumlahan serta pengurangan A plus B. Tentu Anda harus jeli dalam mengingatnya. Ingat, rumus tidak harus dihafalkan, tapi yang pasti harus ingat manakala menggunakan. Saya kira itu, semoga bisa bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.